Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, alhamdulillahirobbilalamin. Eh, Kali ini apa ya? Ya kita mengulas kembali aja lah. Sebelumnya kita memakai acuan sinyal M15, lalu dicek di M5, tunggu zone, lalu dikonfirmasi di M1. Ya seperti itulah rule dan SOP-nya. Ini sebenarnya pemahaman saya tentang PPMA. Menurut pandangan saya sendiri, menurut style saya sendiri, yang siapa tahu bisa membantu rekan-rekan semua. Ya PPMA sebenarnya itu sudah komplit ya. Om Ali membuat PPMA itu sudah komplit. Terima kasih sekali untuk Om Ali. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang PPMA Om Ali ini menurut style saya sendiri yang saya lakukan trading saya sehari-hari seperti itu. Sebelumnya kita sudah membahas sinyal M15 ya kan, acuan M15. Kali ini kita naik level di time frame H1. Jelas ya, kalau kita punya acuan H1 berarti zone kita ada di TF bawahnya, yaitu M15. Lalu kita menunggu konfirmasi di M5. Kita tidak pakai M1 lagi sekarang untuk konfirmasi, tapi kita naik level menjadi konfirmasi di M5. Seperti itu. Rulenya jelas ya. H1 sinyal. Yang dimaksud sinyal seperti apa? Cek di buku Om Ali atau di panduannya Om Ali, PPMA Om Ali itu sudah ada. Basic-basicnya sudah ada semua di situ. Yang dimaksud sinyal itu gimana, yang dimaksud setup itu gimana, itu sudah ada semua, tinggal dibaca lagi. H1 muncul sinyal, kita tunggu di zone M15 dan kita konfirmasi di M1. Oke. Ini adalah gambaran yang garis-garis lurus ini. Ini adalah gambaran tanda sinyal H1 muncul. Ya kan? Tanda sinyal H1 muncul. Ketika ada sinyal muncul, kita tandai dengan garis seperti ini. Ini sinyal muncul, kita tandai seperti ini. Ya kan? Kita hapus dulu. Ini market yang minggu lalu ya. Kalau kita mau bahas minggu depan kan belum ada gitu loh. Jadi kita bahas yang minggu lalu aja nggak masalah. Sama aja, konsepnya sama aja. Tinggal kita meyakini, terus mempercayai gitu loh. Kalau kita ya udah kita pakai sinyal itu, ya pakai aja gitu. Awalnya kita, ini sudah saya rekap yang minggu lalu itu. Nah ini yang di contoh M15, tapi kita pakai yang sekarang di H1. Sinyal muncul H1. H1 muncul sinyal. Ya kan? Di sini di tanggal 2 itu yang minggu pertama ya. Kita bahas minggu kedua aja. Di tanggal 6 Mei kita muncul sinyal buy. Di H1 ini jam 13.00. Di JM muncul sinyal buy H1 00. Kita masuk chart dulu, kita cek peta pantauan. Kalau 13.00 berarti kalau Agnes kita kurangi 7 jam ya. 13 kurangi 7 berarti jam 6. Tanggal 6 sini. Jam berapa tadi? Jam 13.00 kurangi 7 06. Berarti tanggal 6 Mei jam 06. Nah. Nah, di sini ya. Ini jam ini. Kita tandai, kalau baik kita tandai warna biru aja. Nah, di tanda biru ini adalah sinyal buy H1 ya. Jadi kan ada di candle ini. Jadi candle ini muncul sinyal buy H1. Kita langsung cek di M15. Setelah tanda garis ini, pastikan di M15 candle atau EMA 240 ada di bawah candlestick. Itu adalah setup untuk buy. Kita cek. Nah ini ya, tandanya kan sinyal H1 kan tadi di sini ya. Ini adalah tanda sinyal H1. Pastikan di M15 kita turun satu time frame ya. Kita tunggu di zone buy.
Setelah mendetek zone buy itu yaitu adalah di area mid BB dan low BB. Itu satu. Yang kedua, yang termasuk setup untuk buy di M15, EMA 240 harus di bawah candle ini 240. Ya kan? Oke, sudah masuk sinyal. Berarti kita bisa untuk entry buy. Kita bisa entry buy. SL-nya di mana? SL bisa di bawah 240, bisa di bawah 550. Itu SL yang ideal. Atau kalau tidak mau pakai itu, kita punya SOP SL sendiri. Selama masuk range SL SOP kita, ya udah kita masuk buy aja. Tanpa menggunakan konfirmasi M5 ini, masih belum. Jadi SL kita misalnya 500 pip, ya udah. Entry aja buy di sini. Di area apa? Area mid BB, minimal area mid BB lah, kita entry kasih SL 500 pip gitu. Kalau ternyata 500 pip itu di bawah EMA 50, itu lebih bagus lagi. Dan kalau 500 pip SL nya itu di bawah 240, itu lebih bagus lagi gitu. Nah, kalau kita sudah melihat ya di area 240 ini sudah di bawah candlestick, itu adalah setup untuk buy. Tinggal kita cari zone buy. Zone B di mana? Mid BB dan low BB. Ketika masuk mid BB dan low BB, kita tandai lagi. Ini kan masuk mid BB dan low BB. Jadi kita ketinggalan, kita sini ketinggalan nggak masalah. Tunggu aja di sini. Zone buy mid BB dan low BB. Lalu apa yang kita harus lakukan? Menunggu konfirmasi. Ketika sudah masuk di area kuning ini, kita tanda yang kuning ini, tugasnya kita kok menunggu konfirmasi di TF bawahnya. Kita langsung menunggu tugas di M5. Di M5 kan otomatis harga itu atau candlestick masuk di area kuning ini ya. Masuk di area kuning ini. Kita tunggu untuk konfirmasi, yaitu apa? Kalau di sini dia masuk di zona kuning ini, dia ada momentum sell, ya kan? Kita harus membalas konfirmasinya, itu adalah momentum buy. Kalau CSAKB gimana? Boleh, tapi itu tidak kuat. Karena dia masuk di zona kuningnya adalah momentum sell. Jadi momentum harus dipatahkan dengan momentum buy. Ya kan? Jelas sampai sini. Momentum buy, kita entry. You know? Kalau misalnya di harga masuk di zona kuning ini CSAK sell, berarti konfirmasinya kita adalah CSAK buy. CSAK sell dipatahkan dengan CSAK buy, itu adalah konfirmasi untuk kenaikan. Seperti itu. Nah, logikanya lagi, kita boleh buy ngawur, boleh. Asal kita tahu SL-nya di mana. Selama di TF3 di TF konfirmasi ini di M5 ini, dia tidak break di bawah 240. Karena yang namanya untuk konfirmasi itu dia harus break di atas 240. Harga di break di atas 240. Itu kuncinya. Ya kan? Itu kuncinya. Contoh lagi, kita masuk di 240 nya di atas, di bawah candle di bawah 240. Oke, centang. Nanti rumusnya adalah ini buy adalah B, terus di TF 15 harga di bawah 240 di bawah candlestick, berarti kan rumusnya adalah B. Kita tulis di sini adalah BB, seperti itu ya. Nanti muncul buy. Nah, terus kita lanjut di tanggal 7 Mei. Jam sinyal keluar DJM jam 4. Jam 4 kita kurangi 7 jam. Berarti jam 9. 7 Mei di jam 9. 7 Mei di jam 9. Gini ya. Ini adalah muncul sell. Nah, tiga tandai ini, ditanda vertikal merah ini, dia muncul sinyal sell. H1 muncul sinyal sell. Jadi kita cek di M15, apakah setelah tanda merah ini di M15 EMA 20, kalau sell berarti candlestick EMA 240 ada di atas candlestick ya. Ini EMA 240
harus di atas candlestick. Kalau kita mau sell, rumusnya adalah SA, ya kan? Kita cek di L15 ternyata. Nah, di sini EMA 240 masih cenderung didominasi di bawah. Harusnya 240 harusnya di atas candlestick, baru kita bisa sell. Kalau seperti ini 240 masih di bawah, cenderung di bawah gini, yang dia belum cross EMA 50, kita berarti rumusnya adalah H1 sinyal sell, 240 masih di bawah, ya kan? Berarti rumusnya SB, kita skip sinyalnya, nggak usah entry, nggak apa-apa. Lanjut, tanggal 9 Mei muncul sinyal lagi, yaitu jam 20.00 buy. DJM 60 menit muncul buy di jam 20.00. 20 kalau Eclipse kurangi 7, kalau FBS kurangi 4 jam. Oke. 20 kurangi 7 adalah 13.00. Servernya 13.00 13.00 tanggal berapa tadi? Tanggal 9 Mei. 9 Mei di jam servernya 13.00. Nah, kita tandai kalau buy warnanya adalah biru. Setelah tanda biru ini, kita cek di M15 kalau buy tadi apa? M15 EMA 240 nya ada di bawah candle, ya. EMA 240 ada harus di bawah candle. Kita cek, kalau benar nanti kita centang. Nah, ini 240 ada di bawah candle, berarti kita centang. Benar ini. Di sini muncul rumus BB. Berarti untuk buy. B di mana? Ya B selama di atas 40, B aja nggak apa-apa. SL-nya tadi kan di bawah 50 dan di bawah 240 SL-nya. Kalau punya SOP misalnya 500 pip, ternyata SL-nya masih di bawah 50, lebih bagus. Tapi kalau punya SOP 500 pip ternyata masih di atas 50, hati-hati, ya. Resiko masih tinggi. Tapi kalau kita punya SL 500 ternyata di bawah 50, itu saya kategorikan medium, resikonya medium. Tapi kalau kita punya SL 500 ternyata ada di bawah EMA 240, itu low risk. Masuk aja, pede aja, masuk buy aja, ya. Ternyata di sini 240 nya ada di L15 ini, 240 nya ada di bawah candle, ya kan. Tadi setup untuk buy, ya, di sini. Dan di M5 ya udah, selama dia tidak membuat CSM sell, kita sikat buy seperti itu. Nah, di sini kita bisa buy, bisa masuk di zone buy kan ini. Tadi kita punya double zone tuh di L15 kan TF2 nya zone buy, terus di TF3 ternyata di M5 itu dia punya zone buy juga gitu loh. Ya udah, kita bisa ikut di zone buy ini, tinggal kita validkan di M1. Kalau kita pakai rumus L15 M5 M1 yang sebelumnya itu, kita bisa pakai itu juga gitu loh. Jadi semakin tinggi TF sebenarnya kita bisa punya banyak konfirmasi gitu loh. Kelebihannya di situ ya. Selama dia tidak break 240 di TF konfirmasinya, hajar buy, sikat aja, entry aja gitu loh. Nah, ini udah berapa pip ini sini? Ini dari kuning ke sini berapa pip? Dari kuning ke sini udah berapa pip? Ini nggak masuk setup, ya kan? Menghasilkan setway, udah selamat kita gitu loh. Jadi selama seminggu ini kita muncul sinyal di H1 3 kali, itu 2 3 muncul sinyal yang termasuk setup gitu. Setup ada di dalam sinyal. Yang termasuk setup cuman 2 setup aja yang sesuai dengan setup SOP kita. Jadi seminggu kita cuma enter 2 kali. Kalau kita punya resiko SL 500 pip setiap trade, ya kan, dan lot kita minimum 0,01 yang kita pakai, berarti resiko kita kalau kita 3 kali sinyal ini salah, ya berarti kita kehilangan $15 gitu. Paham sampai sini? Oke. Nah, kelebihannya kita pakai di acuan H1 ini, kelebihannya tuh kita lebih sedikit sinyal yang muncul ya daripada di L15 ya, karena banyak noise gitu loh. Semakin kecil TF itu noise-nya semakin banyak, sinyalnya semakin banyak, dan filter untuk setupnya itu juga
perlu waktu yang lebih gitu loh. Sedangkan kalau kita pakai time frame atas, sinyalnya munculnya sedikit, setup yang kita pakai juga lebih jelas gitu, lebih jelas. Kita lihat trennya, kita lihat profitnya juga jelas gitu loh. Pipnya juga enak kita pandang. Nah, kita bandingkan ya. Ini di setup H1 ini setelah tanggal 5 sampai tanggal 9 ini muncul 3 kali sinyal H1, 2 kali yang sesuai setup. Kalau di M15 ini banyak banget gitu loh, dari tanggal 5 sampai tanggal 9 ini berapa sinyal ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sinyal. Yang sesuai setup berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 setup ya. Yang tanggal 10 belum dihitung. 7 setup. Yang kena SL berapa ini? Ada yang kena TP, ada T ya. Ada 1 2 3 TP. SL nya ada berapa? Yang X 1 2 3 4 TP gitu loh. Semakin kecil TF ya benar, semakin banyak sinyal. Iya, semakin banyak setup yang kita harus cari, yang kita harus konfirmasi. Iya. Tapi entry kita semakin banyak. Iya. Risk yang harus kita resiko yang kita keluarkan juga banyak. Iya, soalnya berbanding lurus, kalau kita entry-nya banyak, sinyal yang keluar banyak, setup yang keluar banyak, otomatis kan banyak entry, otomatis resiko yang kita keluarkan juga banyak gitu. 5 kali entry berarti kita harus menyiapkan resiko 5 kali juga gitu. Kalau semakin kecil sinyal yang keluar, cuman setupnya ternyata cuman dapat 3 kali setup, ya kita cuma menyiapkan resiko 3 kali ini. Probabilitasnya jelas gitu loh, win resikonya juga jelas gitu, jadi lebih enak kita pakai TF besar sebenarnya. Apalagi kita berdagang di gold, di komoditi yang volatility-nya itu sangat cepat, sangat banyak dalam satu hari itu. Minimal kalau di gold itu satu hari bisa sampai 2000 pip range hariannya. Kalau di pair lain di mata uang tuh paling nggak sampai 700 pip, 800 pip range hariannya gitu. Jadi ya semua tergantung style masing-masing ya. Kekurangannya kalau di kita pakai TF besar ya, kita nggak entry gitu loh. Kekurangannya di situ aja gitu. Yang pakai 15 dia sudah entry 3 kali, sudah menemukan setup 3 kali, terlepas SL dan TP ya. Tapi yang pakai sinyal H1 ya dia malah belum entry sama sekali gitu. Seperti itu. Kelebihannya iya, otomatis resiko yang dihasilkan juga sedikit. Tapi kalau kita bisa dapat TP ya paling ke 1/2. Kalau pakai H1 1/3 bisa aja gitu. Tergantung mental dan keyakinan kita seperti itu. Nah, dan uniknya lagi kalau kita pakai H1, kalau kita bicara dengan BBMA itu kan kita pakai EMA, ada EMA 50 sebagai trend. Kita cek di sini. Nah, EMA 50 sebagai trend, ya kan, perjalanan tren. Nah, EMA 50 yang mengindikasikan rata-rata setiap pergerakan itu adalah 50 candle pergerakan ke atas atau ke bawah gitu loh. Kalau trennya up berarti kan di atas EMA 50 harga itu, berarti 50 ke depan itu akan buy, seperti itu logikanya. Kalau kita pakai H1 selama 5 sampai rata-rata 50 candle berarti kan 50 jam, satu hari cuma 24 jam ya kan. Paling nggak kalau kita bisa entry hari ini sesuai sinyal setup dan konfirmasi di H1, otomatis bisa kita hold sampai 2 hari minimal ya kan. Sampai nanti di H1 muncul sinyal berlawanan, baru kita bisa mengindikasi pergantian tren di H1 itu. Kita muncul sinyal berlawanan di H1, kita cek lagi di M15, cari zona yang baru, kita konfirmasi di M5. Seperti itu langkahnya, rule-nya sama aja. Jadi ya kita harus style kita memang beda-beda ya, cuman setidaknya ini merupakan cara kita lebih santai lagi dalam trading gitu loh. Jadi nggak usah trading itu santai aja lah, nggak usah buru-buru gitu. Profit atau rugi itu sudah bagian dari trading, nggak usah buru-buru gitu loh. Semakin kita buru-buru cari profit ya makin cepat kita untuk rugi. Itu udah jadi satu gitu. Jadi kita santai aja, karena kalau kita santai dalam trading, pengamatan kita juga kena, logika kita juga berpikirnya juga jernih, mengambil keputusan juga enak, nggak terburu-buru, tidak
terintimidasi, tidak ada intervensi gitu. Jadi kita tenang, santai, berapapun modalnya nggak masalah. Trading itu nggak ada minimumnya, nggak ada maksimalnya gitu, asal kita punya SOP yang jelas, punya money management yang jelas, punya resiko yang jelas. Itu udah, mau modal dikit mau modal besar sama saja. Oke, jadi ya saya kembalikan ke dulur-dulur semuanya, semoga bisa menjadi pembelajaran, semoga bisa jadi uh, referensi ya untuk membuat teknikal BPMA ini. Banyak style ya, banyak style, banyak metode, banyak banyak pemahaman dari cikgu-cikgu yang lain. Itu diambil aja, diserap aja ilmunya. Nanti kita punya style sendiri juga, kita tidak bisa mengikuti style orang lain gitu loh. Cuman setidaknya kita tidak jauh, tidak menyimpang dari kaidah BPMA itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis dan sudah menonton sampai habis. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan salam sehat semuanya, salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.